di materi selanjutnya tentang analisis varian dua arah atau two-way analysis of varian, two-way ANOVA ya. Jadi seperti teori yang udah kita bahas di kelas kemarin. Jadi intinya ketika kita punya dua faktor yang mempengaruhi sebuah variabel dependent gitu ya. Misalnya di sini ada berapa persen karbonasi dan berapa kecepatan line pada proses pengisian botol ini independen yang diukur. Di sini kan kita punya faktor 1 dan faktor 2. Maka untuk menganalisisnya kita dua faktor ini kita akan pakai two-way ANOVA gitu ya. Nah, sebenarnya di sini nanti faktor karbonasi dia ada punya beberapa level 1, 2, 3, misalnya lebih dari 2. Kemudian di sini juga lebih dari 2 gitu ya. Sehingga kalau mau pakai uji T biasa itu kita akan menghasilkan error yang lebih banyak. Maka kita pakai uji F supaya lebih simultan ya, seperti yang saya jelasin di sebelumnya saat di kelas di teori. Nah, asumsinya sama ya, secara umum ANOVA, normalitas, homogenitas varians, dan independency error untuk si populasinya. Kemudian tabel klasifikasinya ada kalau faktor 1 levelnya sebanyak R, faktor 2 levelnya sebanyak C, masing-masing dihitung totalnya nanti ya. Kemudian total setiap levelnya dihitung total dan rata-rata, kemudian menghasilkan jumlah kuadrat total yang akan mengarah ke tabel ANOVA itu kan ya. Jadi ada JKT, nanti karena ada dua faktornya maka nggak cuma satu JK perlakuan, kita akan punya JKA dan JKB misalnya dua faktornya. Kemudian JK sesatan. Oke, bentuk jumlah kuadratnya seperti ini yang sudah kita bahas secara detail di kelas, di teori. Jadi ada JK total itu adalah penjumlahan dari sesatan ditambahin JKA tambahin JKB gitu kan ya. Sehingga hipotesisnya kita akan punya dua. Jadi hipotesis untuk yang A, hipotesis untuk yang B. Misalnya tadi tipe alat gitu ya. Misalnya tipe alat ada alat A, B, C. Maka ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu ya. Kemudian ini selain tipe alat misalnya kekerasan material, kekerasan tipe 1, 2, 3, 4. Maka kita akan uji apakah 1 sama dengan 1, 2, 3, 4 ini sama semua ataukah minimal ada satu yang enggak sama gitu kan. Sehingga akan ada dua jenis JK dan F hitung yang kita dapat. F hitungnya berasal dari faktor A dan faktor B. Nanti ada sesatan dan ada total. Ya, jadi ada dua kesimpulan karena dua hipotesis kita tadi ya. Sehingga akan ada dua kesimpulan yang akan kita dapat gitu. Oke. Kita bisa pakai F hitung ini kita bandingin sama F tabel, jadi bisa F hitung versus F tabel, atau karena kita pakai ANOVA pakai SPSS, kebetulan di sana udah dikasih yang lebih gampang, tinggal lihat p value di versus p value di versus dengan alpha yang dipakai gitu ya. P value. Oke. Nah, ini adalah contohnya, misalnya kita pakai 4 tipe alat dan 5 jenis kekerasan material. Kita mau cek gimana sih pengaruhnya 4 jenis alat dan 5 material terhadap kecepatan pemotongan. Apakah kalau pakai 5 material yang berbeda nih hasilnya beda-beda? Apakah kalau pakai tipe alat yang berbeda nih hasilnya beda-beda atau enggak gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka ini terhadap kecepatan pemotongan itu kita pakai si ANOVA dua arah. Oke, nah berarti hipotesis kita apa? Hipotesis kita kan ada tipe alat. Berarti di tipe alat kita punya H0, mu A sama dengan mu B, sama dengan mu C, sama dengan mu D karena ada 4. H1-nya minimal terdapat 1 mu I yang tidak sama dengan mu J, untuk I tidak sama dengan J. Kemudian untuk kekerasan material juga sama. Material kita punya hipotesis H0 mu1 karena ada 5, mu3, mu4, mu5. H1-nya minimal terdapat 1 minimal yang mu I tidak sama dengan mu J, I tidak sama dengan J. Gitu kan ya? Kita akan menolak H0 jika apa? Jika p value atau kalau di SPSS ditulis sig ini kurang dari alfa. Gitu kan ya, kita tolak. Sekarang kita coba lihat di SPSS-nya.
Nah, di SPSS-nya ngetiknya gimana? Kita kan punya tadi tipe alat. Kita punya kekerasan material. Kemudian ini yang dihitung dependennya, kecepatan pemotongan. Tipe alat kita kan tadi ada A, B, C, D gitu ya. Gitu. Jadi A ini kan diulang kekerasan materialnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini untuk A. Kemudian untuk B 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Oke. Kecepatan pemotongannya yang A. Ini 12, 2, 8, 1, 7. Berarti di sini 12, 2, 8, 1, 7 dan seterusnya gitu ngetiknya nanti. Cuman SPSS kan tidak bisa menganalisis kalau dia nggak numerik. Jadi uh, untuk kasus ini, jadi kita akan kasih dia labelin 1, 1, 1, A itu diganti 1, B itu diganti 2 dan seterusnya. Oke, sehingga SPSS-nya kita siapkan kayak gini. Jadi karena kita tipe alatnya kita labelin numerik, tiga-tiganya numerik, kekerasan material, kecepatan, desimal 0 supaya cantik. Nah, di sini values-nya ini kalian kasih, misal value 1, nilai 1 itu untuk melabel A, nilai 2 untuk melabel C. Jadi ketik 1 apa namanya? 1 masukin A, kemudian di add dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalian oke kayak yang kemarin di minggu lalu. Kemudian scale-nya pakai scale semua, measure-nya center biar cantik aja. Nah, ini data yang sudah saya input. Ya, sebentar. Nah, hasil inputnya seperti ini. Kita lihat di sini satunya diulang sebanyak 111 5 kali. 1, 2, 3, 4 kekerasan material, kecepatan pemotongan. Oke, kalau kita ubah di sini, maka ini akan jadi AAA, BBB karena tadi udah kita kasih value label. Ya, kita balikin. Sekarang analisisnya gimana? Maka kita pakai analyze general linear model, pilih univariate. Nah, di sini dependennya siapa yang mau diukur? Kecepatan pemotongan. Yang mempengaruhi kecepatan itu ada apa? Ada tipe alat dan kekerasan material, masukkan ke faktor yang sudah difixkan, fix factors. Model, kita pilih custom, tipe alat kita masukin, kekerasan material kita masukin. Ya. Nah, di sini kita pilih main effect. Kita pilih yang kita mau tipe terms yang akan kita bangun itu cukup main effect saja gitu ya. Nanti kalau mau yang lebih jauh interaction dan lain sebagainya nanti belajar di mata kuliah rancangan percobaan namanya. Jadi kalau mau lebih detail belajar tentang ini nanti ada mata kuliah khusus kalau kalian majornya statistics rancangan percobaan ya. Kita sekarang main effect supaya hasilnya sama, include intercept, continue, ini yang lain bisa diabaikan, post hoc, masukkan dua-duanya tipe alat dan kekerasan karena dua-duanya mau kita cek sama atau enggaknya gitu ya. Kembali kayak yang tadi misalnya LSD, 2K, dan Duncan multiple range test. Continue, kemudian oke. Kita lihat outputnya. Ini adalah deskriptif awal biasa. Nah, sekarang kita lihat di sini, sorry. Mana? Post test. Nah, di sini kita lihat ini ANOVA-nya. Jadi kita lihat tipe alat dan kekerasan material. Ada F hitung yang bisa di-compare dengan F tabel atau biar lebih cepat pakai SIG ini alias p-value kita bandingkan dengan alpha. Nilainya 0000. Nah, kita cek sekarang. Nilainya 0000 berarti gimana? Berarti p-value-nya kecil. Berarti 0,000 kurang dari 0,05. Berarti tolak H0 ya. Kalau tolak H0 berarti yang diterima adalah H1, sehingga untuk tipe alat dan kekerasan material minimal ada satu tipe alat yang nggak sama dengan tipe alat lain, begitu juga kekerasan material. Oleh karena itu kita perlu ngapain? Kita perlu uji lanjut pakai tadi LSD, 2K sama Duncan. Oke, kita lihat hasil 2K-nya. Nah, di sini tipe alat sama kekerasan material itu sendiri-sendiri dipecah. Jadi yang pertama tipe alat dulu ini tipe alat, ceng ceng ceng.
tipe alat, kita lihat hasilnya, oh ternyata ada detail 2K-nya, tapi karena ada di bawah, kita lihat yang di bawah aja nanti. Kita lihat di sini LSD aja, karena dia nggak ada rekapan di bawah. LSD dari sini kita bisa lihat, ingat yang dikasih bintang adalah mean difference, jadi beda. Yang dikasih bintang ini beda, berarti yang sama apa? Yang sama hanya A sama D, karena sig-nya ini, significant value-nya lebih dari 0,05, jadi terima H0, jadi sama. Alat A dan D sama, ini beda, D dan A. Jadi menurut LSD, A dan D sama. Kalau menurut 2K dan Duncan, A sama D, ini A sama D ada dalam kelompok yang sama, C sendiri, D sendiri. Menurut Duncan juga sama, A dan D itu sama, C sendiri, D sendiri. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan menurut 2K, LSD sama DMRT, Duncan Multiple Range Test, ini jadi kita punya A, D, B, C, yang sama itu hanyalah A sama D, B sama C nggak sama. Oke, gimana dengan kekerasan? Kalau kekerasan kita lihat ada 2K, kita skip 2K karena ada yang di bawah lebih gampang dibaca. Kita lihat LSD. Yang sama itu adalah 13, 24, 31 sama. 13, 24, 35, 24, 53. Nah, berarti kalau menurut LSD 13 itu sama, 35 itu sama. Sorry, gimana? Maaf. Kita hapus dulu. Gimana nulisnya? Kita nggak tahu urutannya karena bukan kita kerjain manual, jadi kita nggak tahu yang mana yang urutannya dari yang kan harus diurutin dulu tuh dari yang terkecil sampai terbesar. Kita lihat yang 2K dulu ya, biar kelihatan urutannya. Nah, menurut 2K, oh di sini tuh ada 3 yang barengan, jadi kita lihat 2K yang tadi. Karena yang diuji sebenarnya 22 kan. Jadi kita lihat Duncan dulu deh. Duncan itu yang sama 42, 53 sama 31. 42, 53, 31. Jadi 42, 53, 31. Jadi menurut Duncan yang sama itu adalah 42, kemudian 53 dan 31. Gitu ya. Berarti ini urutannya keliru yang tadi di sini. Jadi kalau menurut LSD sama 2K. Kita lihat kalau 2K itu yang sama adalah 13 sama 15, 13, 15, 24, 31 sama kayak tadi, 35, 13, 15, 35, 42. Oke, berarti kan urutannya ikut yang ini ya. Kita tulis dulu 4, 2, 5, 3, 1. Kalau menurut 4, 2, kita pindah dulu 5, 3, 1. Yang sama adalah 1, 3, 1, 5. 1, 3, kemudian 1, 5, kemudian 2, 4. Jadi 1, 3 sama 35, 35, 24, 35, 24, kemudian udah ini 51 paling penting. Nah, karena 1 sama 5 sama, 5 sama 3 sama, 5 sama 1 sama, 3 sama 1 sama, jadi dia makanya tadi di sini tuh digabungin di tuki yang di bawah itu dalam satu kelompok. Jadi 5, 3, 1 itu sama. Oke, jadi dia nggak berdua-dua karena pantesan di sini digabung 3 tuh karena dia tuh ketiganya sama. 5, 3, 5, 3 sama, 1, 3 sama. Beda kayak ini. Ini 5, 3 sama, 3, 1 sama, tapi 1 nggak sama dengan 5. Ngerti maksudnya ya? Kalau di sini 5, 3 sama, 3, 1 sama, 1, 5 sama gitu. Oke, yang terakhir LSD hasilnya adalah 1, 3, 2, 4. Ini 3, 1 sama, 3, 5, 2, 4, 3, 5. Berarti 1, 3 hanya 1, 5 yang nggak sama. Jadi dia sama hasilnya di sini. LSD 5, 3 sama
13 ya. Jadi oleh Duncan nama LSD dibagi jadi dua kelompok 42, 53 sama 31. Oleh Tukey dibagi jadi 2, 42 sama 531. Ya, gitu. Jadi yang sama itu adalah 4 sama 2. Jadi kalau kita punya kekerasan material 42 sama, misalnya material 2 tuh mahal dan susah didapat, ya ganti aja pakai 4 toh hasilnya sama gitu. Oke? Ya gitu ya. ANOVA 2 arah. Nanti kita ketemu di grup untuk pembahasan diskusi. Untuk diskusinya. Ya. Assalamualaikum, semangat.